Hadir kembali Ustadz Dr. Dudu Hermawan MAG dengan kajian fikih aktual, kontemporer, mendalam, berdasarkan Al-Quran, hadis, pendapat ulama 4 mazhab, dan ulama kontemporer. Simak terus video-video terbaru di channel YouTube Hermawan Al-Garute. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri pesantren Al-Madinatul Fadilah dan juga seluruh kaum muslimin di mana saja Anda berada. Kajian kita kali ini terkait ibadah saum yang ada dalam kitab Safinatun Najat, pertemuan yang ke-20 ya, ke-20 ingat ya. Anda yang mau mendengarkan video sebelumnya, coba dicari dari mulai pertemuan 1 sampai 19 ya. Insya Allah nanti kita akan berakhir pada pertemuan ke-23 ya. Baik saudara sekalian, Anda yang punya kitabnya silakan buka kitab Safinatun Najat, itu hampir akhir-akhir ya. Anda yang tidak punya bisa dilihat di layar yang ada di video ini. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun, ini pasal ya. Yajibu saumu Ramadona, wajib puasa Ramadan ya. Yajibu saumu Ramadona, wajib puasa Ramadan. Lanjut. Bi ahadi umuri khomsatin. Bi ahadi dengan sebab, bi dengan sebab, ahadi umuri khomsatin, salah satu umuri perkara, khomsatin yang 5. Nah ya, jadi yajibu saumu Ramadona, wajib saum Ramadan, bi ahadi dengan sebab salah satu, umurin perkara-perkara, khomsatin yang 5. Nah lalu yang 5 itu apa ya? Ahaduha salah satunya, ahaduha salah satunya apa? Bikamali sya'bana, dengan sempurnanya bulan Sya'ban atau menyempurnakan bulan Sya'ban, salasina yauman, 30 hari ya. Sempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Nah, terus yang kedua, wasaniha, dan yang keduanya, biru yatil hilali, dengan melihat hilal. Dengan melihat hilal. Fi haqqi, dalam hak, man ro'ahu, yang melihatnya, yang melihat hilal itu, wa in kana, walaupun dia yang melihatnya itu fasikon, orang fasik ya. Fasikon, orang fasik ya. Dilanjut. Wasalisuha, dan ketiganya, bisubutihi, dengan menetapkannya, pihaki, dalam hak, man lam yarohu, man orang, lam yarohu, yang tidak melihatnya, melihat hilal, bi adli sahadatin, dengan keadilan seorang saksi ya, dengan saksi yang adil begitu ya. Itu yang ketiga. Warabi'uha, dan yang keempatnya bi ikhbari, dengan khobar atau berita, adli riwayatin, adil periwayatannya, mausukin bihi, mausukin, yang dapat dipercaya ya, bihi ya, ya orang yang bersangkutan itu,
sawaun baik waqa'a terjadi tumiba ya terjadi fil qalbi di dalam hati sidquhu kebenarannya amla atau tidak au goirihi atau selainnya apa au goiri mausukin atau yang tidak mausukin dapat dipercaya mausukin dapat dipercaya bihi ya bihi dengannya idwaqa'a atau idzawaqa'a in waqa'a apabila terjadi fil qalbi di dalam hati sidquhu benarnya gitu. Iya, segitu. Oh ya, yang satu lagi khomisuha wa khomisuha dan yang kelimanya bidhonni dengan sangkaan atau dengan keyakinan dukhuli Ramadana masuknya Ramadana bulan Ramadan bil ijtihadi dengan ijtihad fiman istabaha pada orang yang istabaha yang ragu-ragu ya istabaha yang ragu-ragu alaihi terhadap datangnya bulan Ramadan ya alaihi terhadap adanya hilal zalika bulan Ramadan itu gitu. Tamat ya? Nah, saudara saya jelaskan satu-satu. Wajibnya puasa di bulan Ramadan ya disebabkan oleh 5 perkara ya. Yajibu saumu Ramadana bi ahadi ya yajibu wajib saumu Ramadana puasa di bulan Ramadan bi ahadi umuri khomsatin dengan sebab salah satu perkara yang 5. Nah, yang 5 itu apa? Yang pertama ya ahaduha ya salah satunya atau ihdaha ahaduha ya ahaduha salah satunya bi kamali sya'bana salasina yauman dengan sempurnanya bulan Sa'ban 30 hari. Ya, kenapa ditetapkan 30 hari? Itu zaman dahulu di mana kaum muslimin itu tidak dapat melihat hilal. Jadi idealnya itu hilal dapat dilihat. Tapi kadang-kadang ada mendung, misalnya kita ngecek itu biasanya akhir bulan Sya'ban ya. Yaitu tanggal 29. Nah, tanggal 29 Sa'ban itu kita lihat hilal gitu. Ya, di mana? Di ufuk di barat berarti, di barat sebelah sana ya. Nah, hilal kelihatan tidak? Kalau tidak, maka zaman dahulu karena tidak ada teknologi, belum paham kaum muslimin terhadap ilmu falak ya atau astronomi, tidak tahu perhitungan. Nah, maka menentukannya itu dengan dilihat. Kalau dilihat pada akhir bulan Sya'ban, ya kalau tidak kelihatan, ya sempurnakan bulan Sya'ban itu 30 hari. Nah, baru besoknya setelah 30 hari berarti tanggal 1 Ramadan. Atau kedua, ketika melihat hilal terjadi mendung, ya tentu di daerah seperti kita itu tidak akan kelihatan, ya mendung itu. Nah, maka ditentukan bulan Sa'ban itu sempurna 30 hari, ya. Jelas ya? Nah, itu bagi yang tidak menguasai ilmu astronomi atau ilmu falak. Kalau sekarang kan umat Islam pinter-pinter, ya, yaitu dengan perhitungan, jangankan untuk bulan depan, untuk 100 tahun yang akan datang saja oleh para ahli falak sudah bisa ditentukan dari hari sekarang, ya. Allah itu menciptakan itu biqadarin, ada ukurannya. Kalau nggak jelas begitu, ya
Orang harus lihat padahal matanya belekan, nggak bisa lihat hilal itu. Nah, maka tidak mungkin untuk dapat menghitung. Nah, sekarang itu orang sudah akurat. Karena apa? Allah itu menciptakan sudah jelas ukurannya kok. Ya, para ilmuwan itu mencari kadar atau ketentuan yang Allah buat. Nah, itulah pentingnya ilmu. Ya, kemudian yang kedua, wasanihima. Cara yang kedua adalah apa tadi? Wasanihima, coba lihat. Wasaniha, dan yang keduanya biru yatil hilali, dengan melihat hilal. Jelas ya, di mana? Di ufuk timur sana. Bihaki dalam hak, fihaki dalam hak, man ro'ahu orang yang melihatnya, wa in kana fasikon walaupun dia fasik. Ya, jelas. Jadi dengan melihat hilal walaupun orang yang melihatnya itu orang fasik, ya. Jadi kalau dia sudah melihat hilal, dia sudah wajib puasanya besok gitu. Karena apa? Karena dia sudah melihat dengan matanya sendiri walaupun dia itu orang fasik gitu ya. Orang ya itu sendiri, kalau dia kalau yang lain percaya, asal dia baca syahadat itu kita ikuti saja. Nah, mengenai ru'yatul hilal ini, para ilmuwan itu menyampaikan pandangan bahwa hilal itu baru dapat dilihat setidak-tidaknya 5 derajat di atas ufuk. Atau dalam teori Dan John, ya seorang ahli astronomi dari Perancis, hilal itu baru dilihat kalau tingginya sudah 7 derajat di atas ufuk. Jadi kalau pemerintah menentukan 2 derajat di atas ufuk, karena kesepakatan Mabins, ya Mabins itu Malaysia, Brunei, Indonesia, dan Singapura, ya menteri-menteri agamanya dan majelis ulamanya. Nah, ini tidak sesuai dengan pemikiran atau teori yang dibuat oleh para ilmuwan dalam bidang astronomi, ya. Apalagi di Indonesia, ya berawan gitu ya. Kadang-kadang bisa kelihatan juga di ufuk timur di barat itu, ternyata yang kelihatan bukan hilal ya, tetapi planet Venus ya. Kadang-kadang kelihatan begitu pantulan planet Venus itu. Ya, jadi tidak akan kelihatan kalau ketinggian hilalnya 2 derajat. Hanya saya tidak tahu apa dasarnya pemerintah menetapkan hilal dapat dilihat kalau ketinggian hilal itu 2 derajat. Nah, itu tidak tahu saya dasarnya itu dari mana gitu ya. Karena berdasarkan teori yang dikemukakan oleh para ahli, itu kalau sudah 5 atau 7 derajat di atas ufuk, baru hilal itu dapat dilihat dengan mata kepala, telanjang atau pakai alat ya. Nah, oleh karena itu di kalangan kaum muslimin ada yang menetapkan hilal itu dapat dilihat tidak harus dengan mata kepala, tapi ru'yatul hilal bil ilmi. Ya, melihat hilal itu dengan ilmu. Pokoknya kalau persyaratan yang pertama yaitu hilal berada di atas ufuk walaupun 0,5 derajat katakanlah ya. Dengan syarat yang pertama itu hilal sudah di atas ufuk ya pada saat tanggal 29 itu. Ya, itu hilal sudah ada di atas ufuk. Yang kedua, terjadinya ijtima itu antara bulan, bumi, dan matahari berada pada garis lurus. Nah, ini didasarkan pada surat Yasin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal qamara qadarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim. La samsu yambagilaha antudrikal qamara wala lalu sabikun sabikunahar kulun fi falaki yasbahun ya. Itu jelas surat Yasin ya. Bulan kami tetapkan manjilahnya ya. Hatta ada sehingga bulan itu kembali kal urjunil qadim bagaikan tandan tua.
Tandan itu kan pisang ya, ada tandan. Tapi cuma ada 3 sisir itunya tuh pisangnya ya. Bulan, matahari, bumi berada pada garis lurus. Nah, dalam bahasa ilmu falaknya itu ijtima. Dalam astronomi disebut konjungsi. Nah, jadi kalau terjadi konjungsi sebelum maghrib dan ketinggian hilal berada di atas ufuk walaupun 0,5 derajat katakanlah ya. Nah, itu sudah masuk tanggal berikutnya sesuai dengan surat Yasin itu tadi begitu ya. Jelas. Nah, inilah yang saya anut ya, walaupun hilal itu tidak kelihatan kurang dari 2 derajat, tetapi kalau sudah di atas ufuk dan terjadinya konjungsi qoblal ghurub ya, ijtima qoblal ghurub, ini jangan disalahartikan ya. Ada yang membacanya ijtima atau jima qobla junub katanya. Nah, ini ada kekeliruan. Udah jelas ya. Asal sudah melihat, ini menurut teori ini yang kedua. Sekarang dilihat wasali suha, dan yang ketiganya apa tadi? Wasali suha. Wasali tuha, yang ketiganya bisubutihi, dengan menetapkannya fihaki, dalam hak man lam yarohu, man orang yang lam yarohu tidak melihatnya, bi'adli syahadatin, dengan kesaksian orang yang adil gitu. Jadi dia menetapkan saja, seperti kita kan, ada di antara kita yang menetapkan Ramadannya itu, ya kita tetapkan sendiri. Berdasarkan apa? Bi'adli syahidin, dengan kesaksian orang yang adil gitu ya. Orang yang adil itu ya sudah membaca 2 kalimat syahadat gitu, dia menyaksikan hilal. Ya udah ikut saja begitu ya, tidak harus ribut-ribut ya, apalagi kalau disampaikannya oleh para ilmuwan. Hanya sayangnya di Indonesia itu ilmuwan itu ada yang sudah dipengaruhi oleh pemikiran fikih gitu, sehingga untuk menentukan tanggal 1 itu agak repot juga, lihatnya fikih. Padahal Nabi menyuruh untuk ru'yat itu karena umat Islam tidak bisa baca, tidak bisa nulis, tidak bisa berhitung. Ya, Nabi mengatakan, nahnu qaumun la naktubu wa la naqra'u wa la nahsubu wa idza ra'aitumul hilala fasumuhu wa idza ra'aitumuhu faftiruhu. Itu kan dalilnya kan begitu ru'yat itu. Kita adalah kaum yang tidak bisa baca, tidak bisa nulis, tidak bisa hitung, apalagi ilmu falak ya. Maka cara menentukan Ramadan, kata Nabi, sumu li ru'yatihi, puasalah dengan melihatnya dan berbukalah dengan melihatnya. Sementara umat Islam yang sekarang kan sudah pandai-pandai, itu mahasiswa saya, kalau sayanya nggak bisa ya, tapi mahasiswa saya sudah dapat membuat kalender untuk 100 tahun yang akan datang ya. Ada rumus-rumusnya, 5 tahun itu bisa mereka itu ya. Nah begitu, itu yang ketiga, wasali suha. Dan yang ketiganya. Sekarang ya robi'uha. Robi'uha itu yang keempatnya. Bagaimana keempat? Bi'ikhbari adli riwayatin. Dengan khobar atau berita yang riwayatnya itu adil, atau adil periwayatnya itu. Mausukin bihi, ya mausuk itu dapat dipercaya. Bihi itu coba santri yang ada di sini, bihi itu kembalinya kemana gitu, apa artinya itu? Mausukin bihi, yang dapat dipercaya. Bihi apa itu di apa tadi saya terjemahkan tadi, apa tadi? Bihi ya, bihi orang tersebut ya. Ya bihi orang tersebut, mausukun bihi dapat dipercaya, bihi dengan orang tersebut begitu ya. Sawaun sama saja, baik atau baik, waqa'a terjadi apa? Ya,
fil qalbi sidquhu, dalam hati benarnya. Jadi di dalam hatinya itu dia sudah menyatakan benar, ya, atau kebenarannya itu ada dalam hati, bukan dalam kenyataan. Jadi kalau hatinya sudah mengatakan ada hilal, ya, itu sudah wajib dia puasa dengan adanya kabar dari orang yang adil dan dapat dipercaya, gitu ya. Dilanjut apa tadi? Ya. Atau tidak dapat dipegangi, ya, mausuk tidak dapat dipercaya bihi orang tersebut, in waqa'a fil qalbi sidquhu, apabila benarnya itu ada di dalam hatinya. Jadi kalau orang yang dapat dipegangi hatinya itu benar, ya, mereka itu dapat dipegangi pendapatnya. Saudara, yang terakhir, yang kelima, wa khamisuha bidzani dukhuli Ramadan, dengan keyakinan masuknya bulan Ramadan. Ya. Iya, dengan ijtihad, bil ijtihadi, dengan ijtihad. Sudah ya? Iya. Orang yang istabaha, ragu, ya, menentukan satu Ramadan itu. Jadi sudah jelas ya bagaimana cara kapan orang itu wajib puasa di bulan Ramadan. Sudah yang sekarang pasal yang berikutnya. Paslun, ini pasal. Lihat di layar. Atau Anda yang punya buku silakan buka di rumah. Surutu sihatihi, surutu arimang pirang-pirang syarat atau syarat-syarat sihatihi, sahnya puasa di bulan Ramadan itu arba'atu asya'a, ada 4 perkara. Arba'atu asya'a, ada 4 perkara. Apa itu yang menjadi syarat sahnya itu? Islamun, kaiji orang Islam. Anda yang kafir ikut puasa tidak sah puasanya, ya. Yang Hindu, yang Buddha, yang Nasrani, kalau puasanya untuk diet, ya itu silahkan aja. Tapi kalau sengaja puasa Ramadan tidak sah. Karena apa? Syarat sahnya itu harus Islam. Yang kedua, wa'aklun, berakal, orang gila, ya, orang gila, akalnya tidak waras. Anda kalau mau tidak saum ya gila aja. Ya, atau orang yang akalnya itu katakan yang IQ-nya debil atau idiot gitu ya. Itu saumnya tidak memenuhi syarat sahnya. Yang ketiganya ya wanikoun, ya bukan nako itu ya tulisannya ya. Wanikoun, dan bersih min nahwi, dari seumpama haid, ya. Haid, nifas, darah wiladah itu tidak sah puasanya. Wanikoin minahwi haidin, ya. Bersih minahwi dari seumpama haidin, haid, ya. Yang keberapa? Wal ilmu, dan mengetahui bikaunil wakti, dengan adanya waktu, qabilan bisaumi, menghadapi saum. Ya. Sudah ya. Jadi yang sekali lagi, syarat sahnya puasa: 1 Islam, 2 berakal, 3 bersih dari seumpama haid, dan yang keempat itu tadi apa? Setelah wa ilmun, dan mengetahui bikaunil waqi, adanya waktu puasa di bulan Ramadan. Kalau enggak tahu itu tidak memenuhi syarat, ya. Ya teh bulan Ramadan enggak gitu. Ya dia tidak tahu, ya puasa aja. Nah, itu tidak sah puasanya. Yang berikutnya, pasal yang berikutnya, paslun. Ini pasal. Surutu wujubihi khamsatun. Khamsatu asya. Syurutu, syarat-syarat, wujubihi, wajibnya puasa di bulan Ramadan, khamsatun, ya.
Oh, hom 1 asya'a. Jadi kalau digabung dengan asya'a jadi hom 1, enggak hom 1 ya. Jadi hom 1 asya'a. Hom 1 itu mudhof, asya'a mudhof ilaih. Ya, karena asya'a itu termasuk isim ghair munsharif, tidak asya'i walaupun dia mudhof ilaih ya, tapi asya'a gitu ya. Nah, jadi itu termasuk isim ghair munsharif. Isim ghair munsharif itu ada berapa? Ada 9. Ijma wajin adilan anis bima ripatin raqib wajid ujmatan fal wasfu qad kamula. Tuh, ada 9 itu. Ya, enggak dijelaskan sekarang karena bukan pelajarannya. Nanti saja ketika mempelajari ilmu nahwu ya. Nah, yang 5 itu apa? Islamun, 1 Islam. Yang kafir tidak wajib, tapi wajib menghargai orang Islam yang sedang puasa gitu. Yang kedua, wataklipun, dia mukalaf ya. Mukalaf itu akil dan balig, berakal dan dia balig ya. Orang gila, yang idiot, yang debil itu tidak wajib puasa. Orang yang belum balig, perempuan belum keluar haid dan belum berumur 15 tahun, laki-laki belum mimpi basah ya, dan kurang dari 15 tahun itu belum wajib berpuasa. Wataklipun. Yang ketiga, wa itaqatun, yang mampu. Kalau tidak mampu tidak wajib begitu ya, tapi wajib bayar fidyah. Tidak mampu dia, wa itaqatun, tidak mampu berpuasa. Orang yang sudah tua, manula ya, yang memiliki penyakit menahun, orang yang tidak boleh lapar gitu, lapar sedikit mati. Nah, itu tidak wajib puasa. Wa itaqatun ya, mampu. Wasihatun, dan sehat, orang sakit ya. Ya, kalau puasa akan parah sakitnya, tidak wajib dia puasa, tapi wajib qada ya. Wasihatun, dan sehat, wa iqamatun, dan mukim. Ya, kalau yang di perjalanan jauh begitu ya, kurang lebih dari 60 kilo, itu dia tidak wajib puasa ya. Tapi kalau tidak puasa dia wajib membayar qada. Diulangi, syarat wajibnya itu adalah Islamun, 1 Islam. Yang kedua taklipun, dia mukallaf. Yang ketiga itaqatun, mampu. Yang keempat sihatun, sehat. Dan yang kelima iqamatun, yaitu mukim, berada di tempat ya. Segitu. Tamat ya. Ya, saudara sekalian, itu saja pertemuan yang ke-20. Nanti kita insya Allah bertemu pada pertemuan yang ke-21, 22, 23 terakhir ya. Nah, silakan Anda bolak-balik ya, di videonya diulang-ulang sehingga paham ya. Dan selamat berjumpa di video berikutnya ya, supaya Anda mendapatkan informasi kalau ada video baru dari saya, dari akun ini ya. Silakan Anda subscribe apa? Ya, like, subscribe, dan share ya. Sebarkan. Kalau Anda tidak bisa ngajar seperti saya, silakan sebarkan video ini. Anda akan mendapatkan pahala seperti pahala yang Allah berikan kepada saya kalau saya menyampaikannya dengan ikhlas. Dan Anda, kalau Anda ya ikhlas gitu ya. Ya, mudah-mudahan kita semuanya ikhlas. Terima kasih saudara sekalian. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian dan informasi yang apik dan menarik dari Ustadz Dr. Dudu Hermawan MAG. Insya Allah wawasan dan ilmu Anda bertambah. Bertambah pula hidayah dari Allah, dan dengan hidayah dari Allah, maka Anda semakin dekat kepadanya. Jangan lupa sekali lagi subscribe, like, dan share video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Jangan lupa Anda saksikan video-video berikutnya.